Artinya siang baru saja berlalu sahabat konsorsium. Ini airnya dingin. Ya mungkin abstrak bagi sahabat konsorsium yang melihat. Karena yang merasakannya saya sahabat konsorsium hanya menonton. Tapi kalau sahabat konsorsium sudah mendapatkan benar-benar mempraktikkan biovlog pada kolamnya, insya Allah sahabat konsorsium bisa merasakan sendiri bagaimana rekayasa biovlog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Baik sahabat konsorsium, sebelum kita lanjut, kita singgung sedikit tentang perairan umum. Kita bandingkan dengan kualitas air pada kolam biovlog. Pada perairan umum itu kan airnya tidak terbatas sahabat konsorsium, dan pasti dia sangat luas, semacam waduk, danau, sungai, di mana kehidupan alami ikan nila sahabat konsorsium. Dan tentu saja merekayasa tentang pH-nya, suhunya, dan kandungan amoniaknya sangat sulit sahabat konsorsium, karena memang bukan budidaya ya. Karena berbicara mengenai budidaya itu kita berbicara mengenai efektivitas dan efisiensi. Sekarang kita berbicara mengenai kualitas air kolam biovlog sahabat konsorsium. Sebenarnya untuk menjaga kualitas air kolam biovlog, selain bahan-bahan yang digunakan, sangat dipengaruhi oleh aliran udara sahabat konsorsium dan juga tekanan udara yang dihasilkan oleh aerator atau supercharge. Itu sangat dipengaruhi sahabat konsorsium. Karena berbicara mengenai biovlog, ya itu tadi kita berbicara tentang rekayasa untuk menjaga keseimbangan media kita, aquaculture kita, supaya biota, mikroorganisme, dan ikan yang kita budidayakan saling support untuk mencapai target yang kita inginkan. Karena kualitas air selalu saja pasti dihubungkan dengan pH, suhu, kadar amoniak, dan oksigen terlarut. Sementara perairan umum bisa dikata itu alamiah sahabat konsorsium. Sementara ini adalah rekayasa kita supaya lebih efektif dan efisien. Jadi bagaimana pengaruh aliran udara maupun tekanan udara yang dihasilkan oleh supercharge maupun aerator itu sangat mempengaruhi pH-nya sahabat konsorsium. Misalnya pada saat malam terjadi respirasi pada ikan dan mikroorganisme, itu tentu bisa menurunkan pH sahabat konsorsium. Tapi karena adanya high blow atau supercharge, itu bisa menjaganya sahabat konsorsium. Memang sih ada perbedaan dibanding dengan siang, pagi, malam, dan dini harinya, tapi tidak terlalu berbeda dibanding dengan hanya menggunakan aerator seadanya sahabat konsorsium. Jadi bisa dikatakan hasil karbon dioksida, hasil dari respirasi yang melahirkan karbon dioksida oleh semua makhluk hidup yang ada dalam kolam biovlog itu bisa dibantu oleh aliran udara maupun tekanan udara yang dihasilkan aerator maupun supercharge
supaya pH tetap aman, stabil sahabat konsorsium. Jadi bagi sahabat konsorsium harus, kalau mau serius untuk berbudidaya bioflok ikan nila, harus memperhatikan tekanan maupun aliran udara aeratornya maupun supercharge-nya. Jadi pH itu bisa distabilkan juga ya, selain dari dolomit maupun bahan-bahan yang lain. Jadi pH bisa dijaga, kestabilannya bisa dijaga oleh aliran udara dan oksigen yang menciptakan oksigen terlarut dalam kolam. Ini ya pH 8, ini sore hari sahabat konsorsium, wajar saja karena sore hari itu memang lebih besar dibanding pagi hari. Ini 7,9 ya. Kita bandingkan kolam ini. 7,8. Tujuh koma delapan, 7,8 sahabat konsorsium. Jadi dengan menentukan aerator atau supercharge untuk kolamnya untuk menciptakan oksigen terlarut, itu bisa mempengaruhi kestabilan pH sahabat konsorsium. Jadi bisa dikata oksigen terlarut itu mensupport, menjaga, menyangga juga kestabilan pH sahabat konsorsium. Kalau berbicara mengenai suhu, saya rasa sudah pasti sahabat konsorsium. Ini sangat berbeda jauh ya, ini sore hari. Artinya siang baru saja berlalu sahabat konsorsium. Ini airnya dingin. Ya mungkin abstrak bagi sahabat konsorsium yang melihat. Karena yang merasakannya saya sahabat konsorsium hanya menonton. Tapi kalau sahabat konsorsium sudah mendapatkan benar-benar memperhatikan bioflok pada kolamnya, insya Allah sahabat konsorsium bisa merasakan sendiri bagaimana rekayasa bioflok ini bisa menjaga kestabilan suhu tanpa atap sahabat konsorsium. Jadi suhu tetap terjaga sahabat konsorsium. Dan tentunya karena pH dan suhu selalu terjaga, tentu kadar amoniaknya juga masih dalam tahap amonium sahabat konsorsium. Artinya dia belum berbahaya bagi ikan. Ada sih pasti, setiap kolam pasti ada amoniaknya, amoniumnya. Cuma belum tahap NH3 atau amoniak yang bisa membahayakan dan menghambat pertumbuhan ikan sehingga hasil panen tertunda sahabat konsorsium. Padahal pakan sudah dipaksakan ya. Jadi aliran udara maupun tekanan udara sangat mempengaruhi kualitas air, apakah itu pH maupun suhu, dan lebih-lebih pastinya kadar amoniaknya sahabat konsorsium. Oke sahabat konsorsium, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.